Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita sedang mempelajari tafsir surat Al-Hasyr. Pertemuan sebelumnya menjelaskan tentang, yang sudah masuk pada ayat yang kedua, walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Baik, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menamakan surat Al-Hasyr dengan surat Umar. Ibnu Abbas, sebagaimana riwayat Sa'id bin Jubair rahimahullah dari gurunya yaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma menamakan surat Al-Hasyr dengan surat ma ta'rifu syai'an Ahmad. Surat Al-Hasyr juga disebut surat, Ibnu Abbas menamakannya dengan surat surat apa? Yani surat Al-Hasyr as-surah bi asriha, satu surat sempurna dari awal sampai akhir. Terkait dengan siapa? Ini alladzina kafaru min ahli kitab. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab yang dimaksud siapa? Yahudi apa Nasara? Yahudinya siapa? Yahudi banyak, ada Bani Quraidah, ada Bani apa? Ditalkin tidak ada. Ada yang mentalkin sekelinya tidak? Yang menerima talqin dhaif. Tidak ditalkin. Mulaqqan. Siapa yang talqin? Anta wa Sufyan dha'ifan. Ihfadhu, hafal. Sufyan dan Ahmad bantaing dua-duanya dhaif. Nah, saling mentalqin. Baik. Bani Nadir. Nah, Bani Nadir. Ibnu Abbas pada riwayat Sa'id bin Jubair menamakannya dengan surat Bani Nadir. Dialah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kita. Ini orang-orang Yahudi, Bani Nadir maksudnya, min diyarihim. Baik, Yahudi asalnya di mana? Asalnya mereka, tempat tinggalnya nenek moyang mereka di mana? Di Syam. Di mana? Tepatnya di Syam. Syam luas, ada Suriah, ada Lebanon, ada di mana? Syam di mana? Tepatnya di mana? Palestina. Nah, Palestina. Tempat keberadaan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis yang dibangun oleh Nabi Israel, yaitu Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Jadi itu tempat asal mereka, Bani Israel. Nah, tetapi mereka datang ke Madinah, orang-orang Yahudi tinggal di sekitar Madinah. Ya, sempat ana nukil dari keterangan Asy-Syaukani dari Fathul Qadir, mereka menanti munculnya siapa? Munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mereka imani, tapi ketika datang mereka mengkufurinya. Itu orang Yahudi. Nah, tidak kokoh pendirian, suka berdusta, suka ingkar janji dan seterusnya, bakhil dan yang lainnya sifat-sifat mereka. Pengkhianat. Nah, tayyib. Akhirnya mereka diusir lagi keluar dari min diyarihim. Allah yang mengeluarkan mereka dari min diyarihim, dari rumah-rumah mereka di tepi Madinah, di pinggir Madinah, diusir keluar oleh Nabi SAW, disuruh pulang ke mana? Disuruh pulang kembali ke Ardul Mahsyar, ke bumi yang akan menjadi padang mahsyar di akhirat nanti, yaitu Syam. Syam akan menjadi padang mahsyar nanti di akhirat. Datang hadis
menunjukkan hal itu. Dan diterangkan oleh ahli tafsir ketika mereka menerangkan tafsir ayat ini di awalil hasyr. Untuk hasyr yang pertama kali, yakni untuk pengusiran yang pertama kali terhadap mereka keluar dari Madinah, dan pengumpulan mereka yang pertama kali dikumpulkan kembali ke negeri asal mereka yaitu Syam, yang juga sekaligus itu merupakan ardul mahsyar, bumi yang akan menjadi barang mahsyar di akhirat nanti. Sebagian mereka pulang ke Syam, yakni ke Adru'at, ya bagian atas Syam. Sebagian tidak pulang ke Syam, tapi kemana? Bergabung kemana sebagian? Terbagi dua kelompok mereka. Ada yang ke Adru'at, itu ke Syam, ada yang ke Khaybar. Nah, ada yang bergabung ke Khaybar. Nah, ini hasyr yang pertama, pengusiran yang pertama. Pengusiran berikutnya untuk orang Yahud, ya, nanti. Nah, Khaybar nanti, ya, pada perjalanan sejarah akan digempur juga oleh Nabi Alaihissalam dan dikuasai, namun mereka tidak diusir. Bahkan mereka di bawah wilayah pemerintahan Rasulullah SAW, ya. Tayyib, dan mereka diberi kesempatan, tapi karena kejelekan sifat mereka dan kaum muslimin tidak aman dari gangguan mereka, sampai akhirnya di zaman Umar bin Khattab, di zaman Khalifah Umar bin Khattab, diusir juga akhirnya. Itu hasyr yang kedua. Awal hasyirin Bani Nadir ini, sebagian gabung ke Khaybar, sebagian pulang ke Syam. Hasyr yang kedua, pengusiran yang kedua dan pengumpulan yang kedua mereka di Syam di masa Khalifah Umar bin Khattab. Dikeluarkan semua sehingga tidak ada yang tersisa di sekitar Madinah Yahudi. Nah, adapun Bani Quraidah, kelompok Yahudi yang lainnya, mereka dihabisi oleh Nabi SAW karena pengkhianatan mereka pada perang Ahzab, perang Khandaq. Nah, dan sudah kita lewati semua ini kisahnya pada pelajaran sirah, ya, pada pelajaran pembacaan kitab Rawdatul Anwar, kecuali perang Khaybar yang belum sampai. Nah, jadi ini kejadiannya kapan ini, dan sebabnya telah kita lewati, ya, yaitu setelah perang apa ini? Perang Uhud. Nah, itu perang Uhud. Tayyib, perang Badar bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, menyusul perang Uhud bulan Syawal tahun ketiga Hijriah. Kufar Quraisy menang, kekalahan menimpa kaum mukminin, membuat musuh-musuh Islam berani melakukan sesuatu, ya, terhadap kaum mukminin, terhadap Nabi dan para sahabat, Nabi SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum, sampai pada peristiwa dibunuhnya 70 qurra, 70 penghafal Quran yang diutus oleh Nabi SAW sebagai doa, sebagai dai. Mereka dibantai di Bi'ru Ma'unah, ya, sumur Ma'unah, dan ada satu yang lolos. Siapa namanya? Siapa namanya? Nah, dan satu yang lolos ini bernama Amr ibn Umayyah Ad-Damri. Amr ibn Umayyah Ad-Damri. Kalian bisa buka lagi Rawdatul Anwar nanti, nah, kita baca sana. Kemudian di tengah perjalanannya pulang, dia membunuh. Nah, yang ana nukil sebelumnya, sebagaimana tertera dalam Rawdatul Anwar, yaitu rajulain min Bani Kilab. Dia membunuh rajulain min Bani Kilab,
2 orang dari Bani Kilab. Sementara Banu Kilab, ya, dengan Nabi alaihi salatu wassalam ada perjanjian kesepakatan damai. Sehingga Nabi alaihi salatu wassalam bertanggung jawab untuk membayar diyah, tebusan. Karena itu termasuk yang tidak boleh dibunuh karena ada perjanjian damai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Amr ibnu Umayyah ad-Damri tidak tahu, tidak mengerti. Nah, baik. Tetapi di sini yang tertera yang disebutkan Ibnu Katsir pada tafsir ayat ini, beliau menukil dari ashabul maghazi was siyar, dari para ahli ya sejarah perang dan sejarah perjalanan hidup Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau sebutkan di sini rajulaini min Bani Amir. Nah, Amr ibn Umayyah ad-Damri membunuh 2 pria dari Bani Amir, bukan Bani Kilab di sini disebutkan. Nah, baik. Kemudian masih ingat ceritanya? Karena Nabi SAW bertanggung jawab untuk membayar diyat 2 orang yang dibunuh tersebut, ya. Maka Nabi SAW mendatangi Bani Nadir. Nah, karena antara Bani Nadir dengan Bani Amir, hubungan mereka koalisi. Ya, ada perjanjian di antara mereka dan mereka satu koalisi. Ya, sekutu yani. Nabi SAW memanfaatkan kesepakatan yang ada antara Nabi SAW dengan Bani Nadir, kesepakatan damainya, minta bantuan mereka untuk membayar diyat 2 orang dari Bani Amir tersebut yang dibunuh oleh Amr ibn Umayyah ad-Damri. Kemudian disitulah orang-orang Yahudi melakukan apa? Melakukan mu'amarah sayyi'ah, yakni konspirasi untuk membunuh Nabi SAW. Nabi sedang berada di samping salah satu dinding rumah mereka. Kemudian muncul ide dari mereka, ada satu orang di antara mereka yang menjatuhkan penggilingan dari atap rumah di atas kepala Nabi SAW agar mati. Tetapi datang wahyu mengabarkan kepada Nabi SAW tentang konspirasi itu, sehingga Nabi langsung meninggalkan tempat itu sebelum mereka sempat berbuat sesuatu. Nabi meninggalkan tempat itu dengan cepat, itu pun tidak sempat memberitahu sahabatnya, dan para sahabat mengejar dari belakang, menyusul dari belakang. Kemudian sampai di Madinah aman, ya. Baru kemudian Nabi SAW memberitahu sahabatnya tentang konspirasi buruk mereka itu. Kemudian Nabi SAW mengancam mereka dan menyuruh mereka keluar, ya, menyuruh mereka keluar. Dan jika masih ada yang diberi tenggang waktu, dan jika tenggang waktu itu berakhir, mereka masih ada yang ditemukan di sana di rumah mereka, maka akan dibunuh oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian bagaimana ceritanya? Apa yang membuat mereka punya keberanian untuk bertahan? Mereka tertipu oleh kekuatan yang mereka miliki, tertipu dengan benteng-benteng yang kokoh yang mereka anggap bisa melindungi mereka dari serangan Rasulullah SAW dan kaum mukminin, yang mereka juga digitari oleh kebun-kebun kurma yang lebat yang akan menyulitkan untuk digempur. Ditambah mereka ditipu oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, mempengaruhinya dan mengatakan, kami akan membawa pasukan banyak untuk membantumu. Kemudian juga Banu Quraidah dan juga Ghatafan akan membantumu. Akhirnya Nabi SAW datang membawa pasukan, mengepung mereka, menggempur mereka. Ya, ternyata kaum munafikin tidak kunjung datang. Banu Quraidah menyingkir, Ghatafan tidak juga datang. Ghatafan juga tidak datang. Akhirnya Nabi SAW, ya, siasatnya adalah membakar pohon-pohon
kurma mereka ditebas oleh Nabi alaihi salatu wasallam, pohon-pohon kurma mereka ditebas kemudian dibakar. Ya, ditebas kemudian dibakar. Ya, sehingga mereka mulai ketakutan, ya, sampai akhirnya datang tentara Allah Subhanahu wa taala yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah mencampakkan ar-ru'b, rasa takut yang sangat, rasa gentar, yakni ketakutan yang sangat, yang pasukan kalau sudah dirasuki ar-ru'b, ya, rasa takut dan gentar, selesai urusannya. Nah, tidak akan bisa melawan kita. Nah, berapapun jumlahnya, kalau sudah ketakutan, hilang nyalinya. Nah, akhirnya mereka menyerah. Nah, akhirnya mereka menyerah. Sayyid dan mereka menego Nabi SAW untuk membawa apa yang mereka bisa bawa dari perabot mereka, rumah mereka diizinkan oleh Nabi SAW. Mereka membawa apa yang bisa dibawa oleh onta-onta mereka. Nah, sehingga mereka mencopoti atap-atap rumah mereka, kayu-kayu yang masih bisa dibawa, yang dianggap bagus, layak, pintu-pintu mereka, ya, dicabut, sehingga rusak rumah mereka, dihancurkan oleh mereka sendiri untuk dibawa, dipikul, naik onta untuk pindah. Nah, ya, dan harta-harta mereka yang banyak akhirnya semuanya diambil oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, seperti itu. Pada pertemuan sebelumnya disampaikan, karena disebutkan pula ada pendapat yang lain mengenai faktor, ya, apa sebabnya mereka digempur dan diusir. Tidak perlu kita ulangi penekanannya pada yang kami ulangi tadi. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan penjelasan tadi, ya, mudah-mudahan semakin mudah bagi antum untuk bisa memahami, ya, tafsir ayat ini. Kita mendengar kisahnya tadi. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awalil hasyr. Ya, sudah paham tadi apa makna hasyr? Dua makna, ya, pengusiran. Ya, diusir dari Madinah untuk pulang ke Syam, sebagian ke Adriat ke Syam dan sebagian ke mana? Khaybar. Ini awal hasyr, pengusiran yang pertama. Pengusiran yang kedua, ya, yang terakhir nanti, yaitu pengusiran mereka semuanya ada di Khaybar di masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala, sehingga tidak ada yang tersisa di Madinah, sekitar Madinah orang Yahudi. Nah, sebagian ahli tafsir menambahkan hasyr yang terakhir pengumpulan semua orang di padang mahsyar di akhirat nanti. Nah, di sini Allah mengatakan ma dhanantum ay yakhruju. Ma nafiyah. Ma dhanantum. Ma, yakni tidaklah, dhanantum, kalian menyangka, ya, tidaklah kalian menyangka, ayyakhruju, bahwa mereka akan keluar dari rumah-rumah mereka, meninggalkan kampung mereka, tempat tinggal mereka. Ma dhanantum ayyakhruju, kalian tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, meninggalkan rumah-rumah mereka, karena mereka bertahan dan melawan dan berlindung di balik, ya, benteng-benteng mereka, berlindung di balik benteng mereka dan di balik kebun kurma mereka yang lebat. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Wa dhannu, dan mereka Banu Nadir, dhannu, mereka beranggapan, berprasangka, annahum, bahwa sesungguhnya mereka, mani'atuhum, yang akan melindungi mereka, mani'atuhum, yang akan melindungi mereka dari serangan Rasulullah SAW dan kaum mukminin radhiyallahu anhum, sahabat. Husunuhum, benteng-benteng kokoh yang mereka miliki. Itu mereka terpedaya, ya, tertipu oleh benteng-benteng yang mereka miliki, yang merasa kuat. Wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Mereka menyangka bahwa sesungguhnya yang akan melindungi mereka
husunuhum, benteng-benteng mereka, minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa benteng-benteng mereka bisa melindungi mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari bala tentara Allah Subhanahu wa taala. Nabi alaihi salatu wassalam dan sahabat radhiyallahu anhum. Ternyata apa yang terjadi, kata Allah, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Fa'atahumullah, maka atahum, mendatangi mereka Allah mendatangi mereka. Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka min haitsu, dari arah lam yahtasibu, yang mereka tidak sangka-sangka. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dari arah yang mereka tidak sangka-sangka, yang di luar persangkaan mereka. Tadinya mereka menyangka bahwa mani'atuhum husunuhum, benteng-benteng mereka yang kokoh itu bisa menyelamatkan mereka, melindungi mereka. Ternyata Allah mendatangi mereka dari arah yang mereka tidak perhitungkan sama sekali, yaitu seperti kata Al-Imam Al-Mufassir As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan pada tafsir ayat ini, fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu, ay min al-amri wal bab alladzi lam yakhtur bi balihim ay yu'tu minhu. Ya, yaitu mereka yang dari urusan dan dari pintu arah, ya, yang mereka tidak perhitungkan sama sekali, yang tidak terbetik, lam yakhtur bi balihim, tidak terbetik, tidak terbersit pada benak mereka, ayyutu minhu, bahwa mereka akan didatangi dari sisi itu, ya, wa huwa annahu ta'ala. Apa itu? Mereka didatangi dari arah mana? Dari sisi mana? Yaitu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada kelanjutan ayat. Apa kelanjutannya? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Nah, kata Sa'di rahimahullah, wa huwa annahu ta'ala qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Ini tafsirnya. Yaitu Allah taala mengatakan Allah mencampakkan qadhafa, ya, fi qulubihimur ru'ba, mencampakkan, melontarkan ar-ru'b, rasa takut yang sangat, yang membuat mereka jadi gentar, ketakutan, dan ketakutan yang sangat. Gentar bukan main, fi qulubihim, ke dalam kalbu mereka. Ar-ru'b kata As-Sa'di rahimahullah, wa huwa al-khaufus syadid. Ar-ru'b adalah ketakutan yang sangat. Ya, ketakutan yang sangat. Ya, sangat ketakutan mereka. Nah, orang kalau sudah sangat ketakutan, senjata apapun di tangannya tidak bisa dimainkan. Gemetar, tidak bisa bergerak. Nah, tidak bisa berbuat apa-apa. Pikirannya hanya menyerah dan menyelamatkan diri. Nah, tanpa berpikir untuk melawan sama sekali. Nah, wa huwa al-khaufus syadid, kata Sa'di, alladhi huwa jundullahil akbar, yang merupakan bala tentara Allah yang terbesar. Bala tentara Allah yang terbesar yang Allah kirim kepada musuh-musuhnya, yaitu mencampakkan rasa takut, rasa gentar yang sangat, sehingga musuh ketakutan. Gentar bukan main. Alladhi la yanfa'u ma'ahu adadun wala 'uddatun, yang tidak bisa bermanfaat, tidak berguna sama sekali jika ru'b tersebut sudah merasuki, ya, mereka. Tidak bermanfaat bersamanya jumlah pasukan yang banyak, uddah, peralatan perang yang canggih, yang hebat apapun, wala quwwatun wala syiddatun, sekuat apapun fisik, ya, syiddah, na'am, hebat apapun tidak berguna sama sekali jika sudah dirasuki ru'b. Nah, mereka merasa
menyangka mereka akan aman di balik benteng, tapi ternyata datang bala tentara yang terbesar ini. Masuk ke dalam hati-hati mereka ru'b, padahal mereka dalam benteng, ketakutan mereka. Akhirnya menyerah. Nah, akhirnya menyerah sendiri karena takut. Nah, akhirnya ya menyerah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, yukhribuna buyutahum biaidihim wa aidil mu'minin. Yukhribuna buyutahum, mereka menghancurkan, merobohkan, ya, merusak, menghancurkan, merobohkan rumah-rumah mereka sendiri. Biaidihim, dengan tangan-tangan mereka sendiri. Tangan-tangan mereka sendiri yang merobohkan rumah-rumah mereka. Yukhribuna buyutahum biaidihim, mereka ya merobohkan, menghancurkan, merusak rumah-rumah mereka sendiri dengan tangan-tangan mereka sendiri. Bagaimana maksudnya sudah kalian dengar tadi, ya, kisahnya. Nah, biaidihim, dengan tangan mereka sendiri, wa aidil mu'minin, dan tangan-tangan kaum mukminin. Yaitu seperti kata Sa'di rahimahullah, wa dzalika annahum salahun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala anna lahum ma hamalatil ibilu. Nah, ketika mereka tadi dirasuki ru'b, tidak ada pilihan lain kecuali menyerah. Kemudian mereka berusaha musalah, yakni mereka menyerah tanpa perang jadinya. Tidak terjadi peperangan. Mereka ya minta agar terjadi musalahah. Nah, mereka takluk tanpa diperangi dan tanpa dibunuh. Tetapi mereka siap untuk menyerahkan harta benda yang mereka miliki, ya. Buat Nabi SAW ini nanti akan datang penjelasannya. Ini namanya fai. Ini namanya fai. Ya, bukan ghanimah, karena diambil tanpa perang. Nah, fai maka khusus ini ya kembalinya kepada Rasulullah SAW, dan pasukan tidak dapat karena mereka pasukan tidak berjerih payah berperang. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menaklukkan musuh tersebut, ya, menolong Nabi SAW tanpa perang, sehingga jadi fai, harta benda itu khusus untuk Nabi SAW. Pembagiannya kita akan dengar nanti dalam kelanjutan surat ini. Nah, Nabi SAW menerima sulh tersebut, ya, dan mereka dibiarkan pergi, diusir tanpa dibunuh, dan dengan syarat mereka hanya boleh membawa dari harta benda mereka yang bisa dibawa oleh onta mereka. Ya, terbatas kan. Nah, yang bisa dipikul oleh onta mereka, sebatas itu. Fanaqadu lidzalika katsiran min suqufihim allati istahsanuha. Nah, kemudian mereka melepas, mencopoti banyak dari atap-atap mereka, ya. Pintu-pintu mereka, kayu-kayunya mungkin yang mereka anggap masih bagus, masih layak, bisa dibawa pergi nanti buat rumah lagi di tempat yang baru, itu mereka ambil. Jadinya rusak rumahnya kan begitu. Dicopoti di atapnya, pintunya, jadi rusak. Nah, mereka sendiri yang menghancurkan. Nah, wasallatul mu'minina bisababi baghihim ala ikhrabi diyarihim wa hadmi husunihim. Dan mereka ya memberi kesempatan kaum mukminin disebabkan na'am pelanggaran mereka, kejahatan mereka, na'am melanggar, melawan ya Nabi alaihi wasallam, permusuhan kepada Allah dan Rasulnya, sehingga kaum mukminin na'am berkesempatan untuk menghancurkan rumah-rumah mereka dan menghancurkan benteng-benteng mereka. Mereka sendiri penyebabnya. Nah, fahumul ladzina janau ala anfusihim. Jadi mereka sendiri yang telah berbuat jahat atas diri-diri mereka. Ya, sebenarnya kita dengar kisahnya. Naam. Kemudian Allah menutup ayatnya yang mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Fa'tabiru ya ulil absar. Oleh karena itu i'tabiru. Ambillah ibrah. I'tabiru artinya petiklah ibrah. Petiklah pelajaran. Ibrah artinya pelajaran. Fa'tabiru
yakni petiklah ibrah, yaitu pelajaran dari kisah tersebut. Kita dengar tadi kisahnya. Nah, Bani Nadir, seperti itu kisahnya. Nah, ambil pelajaran dari kisah tersebut, ya ulil absar, wahai orang-orang yang memiliki yang memiliki penglihatan mata dan penglihatan hati, ya, yang bisa melihat matanya, melihat kenyataan, kemudian akalnya yang ada di hatinya, di kalbunya bisa berpikir jernih, berpikir sehat. Ambil pelajaran dari kejadian tersebut. Nah, betapa kuasanya Allah, betapa maha perkasanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, menghinakan musuh-musuhnya yang hendak menghinakan ahlul haq, yang hendak menghinakan para pejuang kebenaran, ya, yang hendak melawan kebenaran, melawan nabinya, melawan Nabi Muhammad SAW, melawan para sahabat, ya, wali-wali Allah Subhanahu wa taala radhiyallahu anhum. Nah, dan itu akibat yang ditimpakan kepada orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Nah, akhirnya ya seperti ini nasib mereka, terhinakan dan terusir dari tempat mereka, dari rumah-rumah mereka, dalam keadaan mereka sendiri yang merusak rumah-rumah mereka. Nah, fa'tabiru ya ulil absar. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Nah, kita lanjut insyaallah pada pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullahu khairan. Subhanallah walhamdulillah.